Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah yang senantiasa Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan sempurna. Maka dari ikhwatan iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepada Allah senantiasa dengan syukur yang sebaik-baiknya, dengan syukur yang sebenar-benarnya, menjalankan sholat 5 waktu, bersedekah dan lain sebagainya. Maka dari itu ikhwatal iman yang dirahmati Allah, Allah akan tambah nikmat kita. Dan janganlah kufur kata Allah, tunggu tetap paling pedih. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda Raja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah, selamat berjumpa di JS TV channel. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna buat kita semua, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman, pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan tentang karakter seorang munafik. Mudah-mudahan dalam diri kita, dalam hati kita ini tidak ada mempunyai sifat tersebut. Mudah-mudahan, walaupun toh ada, mudah-mudahan kita bisa merubahnya. Sahabat iman, tersirat dalam surah keempat ayat 142, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang sebenarnya menipu mereka. Karakter seorang munafik yang pertama yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang pertama, apabila ia akan mendirikan salat, mereka berdiri dengan malas. Allahu akbar walillahil hamd. Ini merupakan yang sangat-sangat sulit buat kita sebagai umat Islam. Ketika azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, hati kita malas kadang-kadang, ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Mungkinkah ini karakter munafik buat kita? Ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Malas untuk beribadah ataupun untuk sholat. Yang kedua, yura'unan nas. Ibadahnya ingin dilihat manusia. Ibadahnya ingin dilihat manusia. Artinya apa? Ingin riya, ingin dipuji, ingin disebut. Maka inilah karakter seorang munafik. Susah untuk menghilangkannya, tapi bisa untuk dihilangkan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh.
Yang ketiga karakter seorang munafik dalam surah ini apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak pernah berzikir, mereka tidak pernah ingat kepada Allah. Tetapi walaupun mereka berzikir, walaupun mereka ingat kepada Allah, mereka hanya sedikit. Kadang-kadang kalau kita setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kita pergi begitu saja. Padahal kata Nabi, sebentarlah berzikir kepada Allah, kalau bisa mah sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu bis salam bahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala jalali wal ikram. Sampai di situ paling minim. Silahkan pergi kalau punya urusan, silahkan pergi kalau punya acara. Tapi kalau seandainya memang tidak punya urusan, tidak punya acara, alangkah baiknya kita selesaikan zikir di masjid mushola. Ini 3 karakter seorang munafik. Kalau kita kenal 3 tanda munafik, itu hanya tanda. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaba wa idza utamina khana. Apabila ia berbicara berdusta, yang kedua apabila ia janji ingkar, apabila ia diberikan amanah khianat. Itu tanda saja. Tapi ini karakter yang terdapat dalam manusia yang susah untuk dihilangkan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, sahabat iman, tetapi karakter ini bisa kita hilangkan dengan sedikit demi sedikit, dengan niat istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu. Fa idza azamta alaihi falyatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berjanji dalam hati kita, berazam dalam diri kita, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah, bisa dihilangkan karakter ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menghilangkan karakter ini. Mudah-mudahan Allah luruskan jalan kita, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, ada pertanyaan masuk ya dari sahabat kita Muhammad Gunawan dari Cilebut Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau seandainya orang berwudu cuman dikucurin air doang? Ya, saya suka melihat di masjid-masjid kalau sedang istirahat di masjid, membasuh kaki dikucurin doang. Apakah sah, Ustaz? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Bapak Muhammad Gunawan dari Cilebut. Mudah-mudahan. Baik. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ke-5 ayat ke-6 kalau tidak salah ya. Surah ke-5 ayat ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallah, wallahu a'lam bimurad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila engkau akan berdiri melakukan salat, faghsilu. Nih, kalimat faghsilu ini yaitu membasuh dengan tangan, diusap. Faghsilu wujuhakum, maka usaplah dengan tangan wujuhakum, wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai sikut. Ya, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sedikit rambutmu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu dibasuh. Wa arjulakum ini merupakan kalimat atuf daripada tadi faghsil. Dibasuh dengan tangan, dikucurin air sambil dibasuh dengan tangan. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi dibasuh ya para jamaah, sahabat iman, dibasuh, bukannya dikucurin air doang. Kalau dikucurin air doang bagaimana Ustaz? Tidak sah menurut Imam Syafi'i.
Ya kan Ustadz, tangan saya kan lagi luka. Oh itu beda. Kalau memang lagi luka lain urusannya, lain babnya. Tapi kalau nggak luka itu wajib dibasuh. Bagaimana Ustaz kalau seandainya baju saya nggak bisa dikelintingin, digulung bahasanya? Bisakah airnya kita masukin saja, misalnya ke kaki atau ke mana, ke tangan? Oh nggak bisa. Itu wajib dibasuh, wajib bajunya dibuka atau celananya dibuka. Ya silahkan pakai handuk ya, atau tangannya dibuka, bajunya lalu dibasah dengan tangan, menyentuh kulit telapak ini ke anggota wudhu. Demikian ya, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan jawaban dari JS channelnya mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah ya, pertanyaan kedua dari hamba Allah yang bernama siapa nih? Oh, Bang Arlan di Bekasi. Ustaz, ya, kalau wudhu itu ada doanya enggak? Nah, ini ya. Wudhu itu ada doanya enggak? Kalau saya ngeliat orang berwudhu kok mulutnya kumat kamit gitu. Saya bingung. Yang saya tahu cuma hanya niat saja. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ya. Baik. Kalau berwudhu itu ada doanya? Ada. Tetapi yang wajib untuk ketika kita berwudu adalah membaca niat. Nawaitu wudu'a li rabbil hadatsil asghari, ya, li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Tuh niatnya. Dalam hati kita niat, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, ya, karena menghilangkan hadas kecil dan untuk mendirikan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ada. Bagaimana dengan yang lain? Wudu yang lain, anggota wudu yang lain pakai doa apa tidak Ustaz? Oh, ada juga doanya. Cuma itu hanyalah sunnah. Doanya mungkin para sahabat iman ya perlu sedikit tahu. Yang pertama kita ucap basuh tangan kita, telapak tangan kita, Allahumma fadiyani mimma asika kuliha. Itu sunnah itu ya, nggak apa-apa, nggak bisa juga. Tapi sebelum wudu kita baca bismillah, jangan lupa. Yang kedua, kumur-kumur, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian hidung, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Baru muka, nawaitu rafal hadatsil asghari istibatu salat fadlillah taala. Banyak terusnya. Ada doanya, cuman sunnah. Tapi tidak mengapa kalau kita nggak bisa, tapi kalau bisa mah kita bisa, doanya lebih afdal. Ya. Tapi saya nggak bisa, susah untuk ngapalinnya, nggak apa-apa, itu hanya sunnah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, mudah-mudahan bisa mengurangi kebodohan-bodohan kita. Ikuti terus JS Channel TV di YouTube Anda, mudah-mudahan bermanfaat, dan kirimkan pertanyaan-pertanyaan ke komen atau ke 0821 1234 2023. Insyaallah kami JS TV Channel mudah-mudahan bisa menjawab dengan baik dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.